الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan hadis-hadis yang menerangkan bahwa perbuatan-perbuatan baik kita di dunia ini walaupun hanya sekali, kalau diterima oleh Allah nanti akan sangat-sangat menguntungkan kita di akhirat sana. Maka jangan meremehkan kebaikan, walaupun kebaikan itu kelihatannya kecil. Kecil kalau diterima oleh Allah, mesti ada faidahnya yang luar biasa. Wa kharraja Ibnu Majah wa Ibnu Abi Dunya fi kitab Istina'il Ma'ruf wal Baihaqi bi asanidihim an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusaffun nasu yaumal qiyamah, para manusia dibariskan pada hari kiamat sufufan dengan baris-baris. Thumma tamurru ahlul jannah, kemudian lewatlah ahli surga. Fayamurur rajulu ala rajuli min ahlin nar, maka lewatlah seorang laki-laki ahli surga ala rajuli atas seorang laki-laki min ahlin nari dari ahli neraka. Fayaqul, maka laki-laki yang ahli neraka mengatakan kepada laki-laki yang ahli surga yang lewati dia, ya fulan, wahai fulan ahli surga, ama tadhkuru, apakah kamu tidak ingat, yaumastaqaita, di hari kamu minta minum, fasaqaituka, fasaqaituka, maka aku memberikan minum kepada kamu. Syarbatan satu minuman atau bahkan satu keteguhan. Qal, maka Nabi bersabda, ini aja, bahwa laki-laki ahli surga tadi ternyata ingat, ya saya ingat kamu dulu pernah memberikan minum saya sekali. Fayashfa'u lahu, maka laki-laki ahli surga memberikan syafaat lahu kepada laki-laki yang ahli neraka. Berbuat kebaikan sekali saja pada ahli khair, kepada orang baik, pernah berkhidmat kepada orang baik sekali, memberikan minum sekali, menyebabkan dia masuk surga. Wa yamurru rajulu, dan lewatlah laki-laki dari ahli surga ala rajuli atas laki-laki yang ahli neraka. Fayaqul, maka laki-laki ahli neraka mengatakan kepada laki-laki yang lewat dari ahli surga, ama tadhkuru, apakah kamu tidak ingat, yaumana waltuka tahura, ketika aku memberikan kepada engkau tahuran, air untuk bersuci. Begitu dia mau lewat, mau pergi ke surga, ada ngelewati orang ahli neraka. Fulan, apa kamu enggak ingat saya dulu pernah loh membantu kamu, tak beri air untuk bersuci, akhirnya kamu bersuci dengan air itu. Oh ya, saya ingat. Akhirnya laki-laki ahli surga tadi mengsyafaati laki-laki ahli neraka gara-gara pernah memberikan air untuk bersuci sekali saja, akhirnya dia masuk surga.
Fayasfa'u, maka laki-laki ahli surga mengsyafaati kepada laki-laki ahli neraka yang pernah berbuat mengambilkan air suci untuk dia. Wa yamurur rajulu 'ala rajuli, dan lewatlah seorang laki-laki dari ahli surga 'ala rajuli, atas ahli neraka, laki-laki dari ahli neraka. Fayaqul, maka laki-laki ahli neraka yang dilewati mengatakan, ya fulan, wahai fulan ahli surga, ama tadhkuru, apakah kamu tidak ingat yauma ba'atsani, ketika engkau menugaskan aku li hajati kada wa kada, untuk keperluan ini dan itu. Dia pernah ditugasi oleh ahli surga ketika di dunia, kamu tak tugasi ya, beli apa atau untuk keperluan ini keperluan itu, untuk beli ke pasar atau beli ke toko atau apa. Fadhahabtu laka, maka aku pun pergi laka karena engkau tugasi. Ya, saya ingat. Maka laki-laki ahli surga tadi mengsyafaati kepada laki-laki ahli neraka gara-gara pernah siap diberi tugas oleh laki-laki ahli surga walaupun sekali di dunia. Fayasfa'u lahu, maka laki-laki ahli surga mengsyafaati lahu, laki-laki ahli neraka yang pernah dia tugasi satu tugas di dunia untuk satu keperluan, akhirnya dia menunaikan tugas itu, hajat itu. Wa kharaja Ibnu Abi Dunya aidan bi isnadi anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masya, barang siapa berjalan fi hajati akhihi, untuk menunaikan hajat saudaranya al-muslim yang muslim, kataballahu lahu bi kulli khatwatin 70 hasanah, maka Allah akan tulis untuk dia dengan setiap langkah 70 kebaikan. Wa maha anhu, dan Allah akan hapus anhu dari dia 70 sayyi'atan, 70 keburukan, ila ayyarji'a, sampai dia pulang dari menunaikan hajat itu, hatta min haitsu faraqahu, ila ayyarji'a, sampai dia kembali min haitsu faraqahu, dari tempat yang dia berpisah dengan saudara dia itu. Umpamanya ketemu di satu tempat di Terangkil, akhirnya dia sepakatan dengan saudara muslim dia, saya akan usaha menunaikan hajat kamu, maka dia akan terus dapat fadilah setiap langkah, dapat 70 hasanah, setiap langkah menghapuskan 70 sayyi'ah, sampai balik lagi di Terangkil tempat pertemuan itu, kurang lebih begitu. Ila ayyarji'a min haitsu faraqahu. Ini hajatnya tertunaikan atau enggak tertunaikan, dapat pahala ini. Kalau tertunaikan lebih banyak lagi pahalanya. Fa in qudiyat hajatuhu, maka kalau ditunaikan hajatnya teman dia ala yadi, atas usaha dia, atas dua tangannya, akhirnya dia berhasil menunaikan hajatnya teman itu. Kharaja min dzunubihi, maka dia keluar dari dosa-dosa dia. Kayaumi waladathu ummuhu, seperti hari ibu dia melahirkan dia. Wa in halaka, dan kalau orang yang usaha menunaikan hajat tadi mati, fima baina dzalika, di waktu baina dzalika, antara itu, antara pertemuan dia untuk siap menunaikan hajatnya, kemudian belum sampai tertunaikan mati, fima baina dzalik, dakhalal jannata, maka dia masuk surga bi ghairi hisab, dengan tanpa hisab.
Maka kita jangan malas-malas untuk membantu muslim. Lah kok orang Islam begitu hebatnya fadilah menunaikan hajat dia itu kenapa? Sudah kita tunaikan panjang lebar, terangkan panjang lebar bahwa orang Islam ini adalah milik Allah dan orang istimewa di sisi Allah. Dia adalah orang yang dikasihi Allah dengan Allah hadiahkan dia membawa kalimat syahadat, membawa iman. Maka menunaikan hajat dia ini meridhokan pemiliknya sekaligus memuliakan perkara yang dihargai oleh pemiliknya. Ini orang mahal ini. Dalam hadis riwayat Bukhari, ada orang menunaikan hajatnya anjing yang sedang kelaparan. Dia seorang pendosa. Ada yang mengatakan dia ini seorang pelacur. Gara-gara menunaikan hajatnya anjing yang kehausan. Dan anjing ini adalah milik Allah. Makhluknya Allah. Maka Allah ridho pada dia, diampuni dosa-dosa dia. Bukan ikram orang Islam, ikram anjing. Maka kalau orang itu melihat di dunia ini orang yang paling baik, akhlaknya paling banyak menunaikan hajatnya umat itu siapa? Para nabi, para rasul, mereka lah orang yang terdepan dalam urusan ini. Karena mereka orang yang paling sempurna imannya. Maka akhirnya usaha siang malam untuk menunaikan hak-haknya makhluknya Allah, karena hakikatnya itu adalah kerja kepada Allah. Nah, hakikatnya itu adalah pendekatan kepada Allah.